penyuluh agama Islam, bersatu berjuang bersama, berdasarkan Al-Quran dan tuntunan sunnah, membimbing umat untuk menggapai hidayah. Marilah penyuluh agama Islam, bersatu berdakwah bersama, demi kebenaran, raih kebajikan, tegakkanlah amar ma'ruf. Iya, Mbak sudah ada di atasnya sama teman-temannya. Assalamualaikum. Ada orangnya ternyata di dalam. Ini hotel di Bewak ya, Bewak Malang. Ini kita bermalam di sini nanti ada 5. Ini kasurnya berempat tapi anggotanya 5. Ini kamar mandinya. Kamar mandinya seperti ini. Di sini nih. Ini entah villa entah hotel. Bersatu merdeka bersama, jadilah pribadi uswatun hasanah, wujudkan umat berakhlak karimah, jadikanlah masyarakat Indonesia berkatuh Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbi ishrah li sadri. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man irtaba'a ma ba'd. Yang saya hormati dan saya banggakan segenap penyuluh agama yang hadir pada kesempatan ini, dan nasabnya penyuluh semua. Kenapa? Potongannya sudah potongan penyuluh. Tinggal nasib untuk merebut P3K. Ini yang menjadi munajat kita bareng-bareng. Kenapa? Karena yang terseleksi kemarin itu secara inkrah yang ada di mana? Secara inkrah yang ada di surat edaran S1 agama yang non pendidikan. S1 agama yang non pendidikan itu, maka itu sebetulnya udah sangat jelas, tapi juga bisa merugi tafsir. Kalau itu pendidikan agama Islam, maka bisa dikembalikan ke induknya sarjana agama. Karena bagaimanapun juga sebelum ada SPDI, SPD dan sebagainya, dulu seluruhnya lulusan IAIN itu SAG. Karena ada perundungan, lulusan IAIN itu adalah sarjana al-mughaib, disingkat SAG, maka kemudian ada spesifikasi. Kalau PAI, SPDI, kalau adab SSI, kalau usuluddin STHI, kalau syariat SI, sarjana syariat. Tapi kalau kemudian bisa menyiasati, toh bangkalan ada yang lolos administrasi, yang sarjana pendidikan ada berapa? Tidak ada. Tidak ada yang lolos. SPDI tidak ada yang lolos. Tapi ada daerah lain yang lolos, itu yang bikin pertanyaan kan? Ya. Dari kabupaten. Tidak usah cemburu. Bukan kabupaten lain. Bukan. Pas verifikatornya ngantuk kali. Doanya. Doanya tembus. Tapi ada surat edaran terbaru itu akan diverifikasi ulang. Tapi berkaitan dengan sarjana pendidikan. Karena pengangkatan penyuluh jalur P3K baru ini, sekali lagi pengangkatan penyuluh jalur P3K itu baru pertama, dan itu apa yang disampaikan oleh Subdit Penyuluhan Agama itu akan diajukan revisi Permen-Pan RB nomor 9 tahun 2021. Jangankan yang belum begini kemudian diangkat ke ASN, karena ASN itu ada 2 macam.
ASN PNS dan ASN P3K. Nah, yang sudah betul-betul jadi ASN, terutama dulunya penyuluh, yang saat diangkat pegawai negeri atau PNS, itu ijazahnya ada yang MTS, ada yang MA, akhirnya berkesempatan untuk atau ketika itu pengangkatan pertama aliyah yang bersangkutan kemudian kuliah lulus SPDI, itu pun kalaupun toh di Kementerian Agama diloloskan tidak bisa, karena apa yang tertulis di Permen Pan RB itu yang masuk di penyuluh adalah S1 keagamaan yang non pendidikan. Jalan satu-satunya ya merubah Permen Pan RB itu. Saya sih berharap bahwa 1.200 itu tidak terpenuhi 100%. Saya berharap dari 33 provinsi lain selain Jawa Timur, karena se-Indonesia itu ada 34 provinsi, tidak terpenuhi 100%, sehingga ini akan menjadi bahan apa? Bahan telaah. Ditambah lagi hasil evaluasi saya, yang PAI itu, yang sarjana tarbiyah dalam melaksanakan kerja tidak kalah dengan fakultas adab, fakultas usuluddin dan fakultas syariah. Mau bukti? Saya S1 PAI, S2 PAI, S3 PAI, kemudian S3 pun PAI. Faktanya saya bisa mengalahkan penyuluh agama se-Indonesia untuk merebut penyuluh teladan tingkat nasional. Dan sebetulnya dari PAI itu lebih lengkap. Kenapa? Sosiologi diajarkan, psikologi diajarkan, kemudian didaktik metodik diajarkan, kemudian manajemen kurikulum, pengembangan kurikulum diajarkan, pengelolaan kelas diajarkan, dan itu berbicara tentang bimbingan penyuluhan, itu juga fungsi edukasi kepada masyarakat. Maka pada kesempatan ini ada yang perlu kita telaah ya. Apa yang perlu kita telaah saat ini? Berkaitan dengan apa yang kita kerjakan sekarang. Apa yang kita kerjakan selaku penyuluh? Maka pemberdayaan ekonomi. Kemudian bidang produk halal. Maka ini masih ada 6. Masih ada 6 lagi yang belum masuk. Sehingga satu orang pegang 2 bidang. Apa 2 bidang itu? Bisa digabung untuk pemberdayaan zakat dan wakaf dan ekonomi, bisa merangkap bidang anti korupsi. Karena apa? Kadal fakir ayakuna. Karena kelaparan, orang bisa berbuat kufur, menghalalkan segala cara untuk mengambil rezeki dengan prinsip jangankan cari yang halal, wong cari yang haram aja susah. Sasaran. Yang 2 sasaran umum, yang 1 sasaran khusus, dan yang 1 sasaran media sosial berbasis internet. Internet apa internet? Kalau bahasa Maduranya internet. Arab itu internet. Jadi 4 kelompok sasaran itu, 2 kelompok sasaran umum, 1 sasaran khusus, 1 kelompok sasaran media sosial berbasis internet. Yang ketiga, kemudian di kelompok itulah yang kemudian kelompok sasaran umum itu LPG, Lembaga Pendidikan Masyarakat. Apa itu Lembaga Pendidikan Masyarakat? Kalau di penyuluh fungsional, LPG itu termasuk sasaran khusus. Tapi kalau untuk penyuluh non PNS, LPG itu masuk kelompok sasaran umum. Tapi kalau saudara nanti udah diterima lulus P3K, LPG ini masuk sasaran umum. Mas Fadil ini masuk ya? Enggak ke penyuluh. Tak apa. Yang penting masuk P3K. Pertolongan pertama pada kecelakaan. Karena komputer Pak. Beralih sih Pak. Sarjananya apa? Eskom apa? Oh ya benar. Benar, betul itu. Kok ngambil PAI? Mestinya kamu diunsuri yang S1 ada, yang apa? Amonisasi ya? HKI. HKI. Ada S1 yang sudah semester 5 itu. Ulang lagi. Bukan ulang, langsung transfer aja. Kita butuh solusi itu Pak. Makanya teman-teman Transfer. yang S1, SPG terutama Ya. ingin cari kampus. Ya. Itu HKI unsuri. Ikut Pak semua. Insyaallah.
fasilitasi nih Pak. Usul fasilitas sampai. Kemudian tanya nanti ya. Kemudian jadi LPM, Lembaga Pendidikan Masyarakat bagi penyuluh non PNS itu masuk kelompok sasaran umum majelis taklim, Yasin tahlil. Yasin tahlil itu majelis taklim loh ya. Ini kemarin saya sedang membedah itu. Apakah betul bahwa Yasinan tahlilan itu bid'ah? Ternyata tidak, itu majelis dzikir itu. Dalilnya sangat jelas itu. Kalau tidak jelas, ganjalannya jelas. Pondok pesantren PPK itu masuk sasaran umum bagi penyuluh dan PNS. Tapi bagi penyuluh P3K maupun penyuluh PNS ini masuk kelompok sasaran khusus. Sementara untuk kelompok sasaran khusus yang khawas itu khusus lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, SLB, panti sosial, panti rehabilitasi, masyarakat gelandangan pengemis, anak jalanan dan lain sebagainya. Yayasan yatim piatu itu satu, yang umum tadi dua, yang khusus satu, ditambah satu kelompok sasaran berbasis internet, yaitu pemanfaatan platform media sosial tertentu yang dikelola sebagai media bimbingan dan penyuluhan dengan pengikut atau subscriber. Siapa yang sudah ada jadi subscriber saya? Saya sudah subscribe. Belum, masih Selalu hadir. Baru 10. Dari 144 baru 10 yang jadi subscriber saya. Baru 10, 1, 2, 3, 4, 5. Baru 10 dari 100 tidak dapat mengakses aplikasi sistem EPA. Untuk 18 kecamatan Bangkalan itu tidak ada yang terpencil gitu. Semuanya ada di tengah bumi sehingga bisa mengakses internet. Ada Pak. Karena ada di tengah pembuangan. Maka di situ diusulkan pemberhentian dan PAW. Jadi yang nilainya di bawah 65 itu Pak Wali diusulkan pemberhentian, keluar usulan pemberhentian. Usulan tim itu mengusulkan ini diberhentikan karena al-wujudu ka'adami. Wujud dan tidak adanya sama aja. Menggantinya gimana? Di pihak belakang yang penting diberhentikan dulu. Yang penting diberhentikan dulu. Yang memberhentikan itu kepala kantor Kementerian Agama. Setelah diberhentikan sebagai penyuluh agama, maka kemudian diusulkan PAW karena yang menerbitkan PAW itu adalah eselon 2. Kakanwil, jika Kakanwil tidak ada adalah Direktur Penerangan. Direktur Penerangan Agama Islam. Nah, itulah yang kemudian 60 di bawah 65. Sekarang perolehan nilai sekarang. Kita hitung bareng-bareng. Kita di antara kita. Laporan kegiatan itu nilainya 35. Ya, sekali lagi, laporan kegiatan itu nilainya 35. Kalau kemudian tidak laporan sama sekali berarti kehilangan nilai 35. EPA-nya kosong melompong, walaupun dia sudah tercatat di EPA, tidak ada laporan sama sekali, berarti nilainya berkurang 35. Berarti satu penyuluh tidak pernah laporan, itu sudah menjadi syarat untuk diusulkan pemberhentian. Jadi satu aja tidak laporan, tidak pernah laporan, itu sebagai syarat untuk tim ini mengusulkan untuk diberhentikan. Kehadiran 20 nilainya. Kalau tidak pernah datang berarti berkurang 20. Tidak tahu, tidak pernah laporan, tidak pernah hadir, udah berkurang 55. Nilainya berapa? 55. Iya kalau nilai berikutnya baik. Tidak tercukupi udah. Iya, poin ini tidak tercukupi, udah. Udah 55. Udah rupa-rupanya kita tidak mau ada dusta di antara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ingin tanyakan itu Pak mengenai perkenalkan Pak, nama saya Nur Intan Permata dari penyuluh 10. Yang ingin saya tanyakan mengenai globalisasi, apa itu tadi yang ada 12 realisasi, double tugas gitu Pak ya. Karena saya kan berada di spesialisasi
produk halal. Nah, saya pengennya itu tugas kedua saya itu ada di pemberdayaan ekonomi karena kebetulan saya juga membawahi sebuah UMKM. Apakah boleh gitu? Soalnya kan tadi sudah dijelaskan bahwa spesialisasi ini dengan spesialisasi ini. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya jawab boleh, karena ini sifatnya adalah alternatif manakala kesulitan untuk alternatif pembagian bidang. Yang paling penting adalah wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Silakan selesaikan secara adat. Cocok dengan namanya Nur Intan. Ya, Cahaya Intan. Kan di IPA itu ada laporan harian, ada laporan harian. Itu tidak sedetail laporan manual yang biasa dikerjakan. Apa saya dalam laporan manualnya bisa mengambil laporan yang ada di IPA untuk mendapatkan tanda tangan dari atasan saya, atau saya harus membuat laporan seperti yang atau selengkap yang biasa saya buat. Kemudian kalau yang detail itu kan ada sasaran materi dari pelaporan EPA ini ya, kita tidak semua PAH ini, penyuluh agama honorer ini bisa masuk dan melaporkan, karena di situ banyak kendala-kendala yang ditemui di situ. Ya, di sini karena kurangnya sosialisasi, karena memang kita ini tidak pernah dikumpulkan dalam suatu forum, kemudian membahas tuh ini nih tutorial cara melakukan pelaporan EPA. Itu kendalanya yang pertama. Kemudian yang kedua, masalah EPA ini juga ada sebuah pertanyaan dari di kecamatan saya sendiri. Bagaimana kalau laporannya itu yang dibuat PDF itu, karena orangnya itu kalau mengetik itu agak kesulitan. Kemudian dia hanya bisa menulis dengan tangan. Kemudian tulisan itu dibuat, kemudian di PDF-kan. Apakah itu juga bisa dilaporkan sebagai laporan EPA ini? Jawabannya bisa. Ya. Jadi kalau untuk laporan, ketika mau bikin materi, tulis tangan aja di kertas begitu. Setelah itu pakai cam scanner jadi PDF. Asal bukan yang di PDF itu kitab. Jadi langsung pokoknya ini hadis arba'in, hadis yang ke-14 langsung dibuat cekrek. Itu tidak masuk, harus ditulis atau diketik. Marilah penyuluh agama Islam bersatu berjuang bersama, berdasarkan Al-Quran dan tuntunan sunnah, membimbing umat untuk menggapai hidayah. Itu dihiasi dengan lampu-lampu. Ada dengan Idul Fitri saja Pak. Ini kita menuju hotel. Tidak ada yang milih. Apa ini? Ini kita nyampe di hotel ini. Ada kafenya di sini, kafe Juminten. Namanya kafe Juminten. Ini yang mau renang. Renang. Kepengen sebenarnya. Apa ini? Soto. Ini makan soto. Sotonya udah dingin. Bismillah.